Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Oke, kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu kita. Namun sebelumnya kakak ingatkan kembali, walaupun angka COVID sedang menurun, tapi kita tetap prokes ya, tetap jaga kesehatan, menjaga kebersihan, cuci tangan, ingat selalu pakai masker kalau itu kita perlu keluar rumah. Nah, jangan lupa juga makan makanan yang sehat ya, agar stamina kita tetap, jadi tubuh kita tetap sehat. Oke? Nah, seperti biasa juga kakak ingatkan kembali apa yang menjadi keperluan kita dalam ibadah. Kakak minta agar sekarang dipersiapkan ya. Kakak beri waktu 5 detik. Oke, kakak yakin udah disiapkan. Sekarang kita mulai ibadah kebaktian kita Minggu 19 September 2021 dengan model A. Kita bernyanyi Ding Dong. Sukacita di hatiku. Semuanya senyum. Ayo senyum. Di mana? Di mana? Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku aku bersukacita kasih.
sukacita, kasih Tuhan ada di dalamku. Kita masuk ibadah kita bernyanyi kembali. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini bukan adakan syukur bagimu. Kita nyanyikan sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini bukan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini bukan adakan syukur bagimu. Anak-anak sekolah minggu, kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Esa, Allah yang telah menyatakan diri dalam sejarah sebagai Allah Tritunggal, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, karena oleh kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus telah memanggil kami ke dalam persekutuan dengan Engkau melalui baptisan kudus. Hadapkanlah wajah-Mu ke tengah-tengah persekutuan ini, agar kami memperoleh semangat baru, sehingga dengan keyakinan yang teguh tanpa rasa takut, kami menapaki hari-hari kami. Terima kasih ya Allah Bapa pencipta, dan kepada Yesus Kristus juru selamat kami, dan kepada Roh Kudus penuntun kami, yang empunya kuasa di surga dan di atas bumi. Amin. Sekolah minggu duduk kembali. Oke, adik-adik kita kembali bernyanyi dari Haleluya nomor 307 ayat 1, Bani Namar Tonggo Au.
Oke adik-adik, sekarang kita bimbingan rohani. Ayo diambil Alkitabnya. Kita mau dasar titah. Kita mau baca titah yang keempat dalam bahasa Indonesia. Kakak bacakan ya. Titah yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Amin. Marilah kita sama-sama memohon, ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Sekarang adik-adik kita ayat hafalan. Ayo dibuka Alkitabnya. Untuk ayat hafalan kita minggu ini, ayo tertulis di mana? Ayo. Tertulis di Mazmur 119 ayat 9. Ayo, siapa yang hafal adik-adik? Kita sama-sama mengucapkan ayat hafalan. Mazmur 119 ayat 9. 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Sekali lagi, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, itu ayat hafalan kita minggu ini. Sekarang ayat hafalan kita untuk minggu depan. Ayat hafalan kita untuk minggu depan tertulis di Mazmur 27 ayat 1. Ayo dibuka Alkitabnya. Mazmur 27 ayat 1. Kakak bacakan lagi ya ayat hafalan untuk minggu depan. Mazmur 27 ayat 1 bunyinya, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Demikian ayat hafalan untuk minggu depan. Jangan lupa adik-adik sekolah minggu semuanya dihafal ya untuk ayat hafalan kita untuk minggu depan. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 26 ayat 1 sampai 2, mampirlah dengar doaku.
Baiklah adik-adik sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita bersatu di dalam doa. Maka mari kita lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih pada hari ini kami merasakan sukacita dan rasa bahagia dari Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena hari ini Tuhan berikan kami kesehatan dan kekuatan sehingga kami boleh bersama ibadah di rumah kami masing-masing. Dan kami boleh mendengarkan dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau membuka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang berkata-kata dan kami anak-anak sekolah minggu Tuhan mendengarkannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik sekalian, saat ini mari kita buka Alkitab. Firman Tuhan dari kitab 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Semuanya Alkitabnya dibuka ya. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Oke, kakak akan membacakannya untuk kita semua. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin, demikian firman Tuhan. Oke adik-adik sekalian, kakak mau sapa dulu seperti biasa, kakak mau sapa dulu adik-adik semuanya yang sudah bersiap untuk memuji Tuhan. Shalom untuk anak-anak sekolah minggu GKPS Batu Aji. Shalom untuk anak-anak sekolah minggu GKPS Gloria Sagulung. Dan shalom untuk adik-adik sekolah minggu GKPS Tanjung Piayu. Apa kabar pada hari ini? Tentu sehat ya semuanya, luar biasa ya. Karena hari ini adalah hari Tuhan. Kita harus bersuka cita, kita harus bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, kakak mau tanya dulu. Kalau mau makan, siapa di sini adik-adik yang suka berdoa dulu sebelum makan? Hampir semua ya, pasti semua suka berdoa dulu sebelum makan. Karena kalau seandainya tidak berdoa, makanannya tidak menjadi berkat. Atau kakak tanya juga, siapa di sini yang kalau bangun tidur dia pasti langsung berdoa? Atau sebelum tidur dia pasti berdoa? Nah, pasti hampir semua ya, seharusnya semua anak-anak sekolah minggu rajin berdoa. Nah, jadi hari ini kita akan bercerita dan membahas tentang apa itu berdoa. Jadi doa adalah kegiatan yang kita lakukan untuk bercakap-cakap sama Tuhan, untuk berkomunikasi sama Tuhan. Jadi karena memang kita tidak bisa melihat Tuhan secara langsung, maka kita berbicara dengan Tuhan dengan doa kita. Jadi biasanya kalau ada orang yang sudah lipat tangan begini, biasanya dia mau ngapain? Mau berdoa ya. Jadi biasanya orang akan lipat tangan, kemudian tutup mata, dan kemudian akan berdoa. Karena itu adalah sikap untuk berdoa. Jadi kalau seandainya diajak berdoa, terus rupanya ada yang matanya ngintip-ngintip sambil main-main mata. Itu betul atau tidak? Enggak benar ya. Atau sewaktu berdoa, orang tuanya, mamanya atau bapaknya diganggu-ganggu. Benar enggak itu?
enggak benar ya. Jadi kalau mau ngomong sama Tuhan, kita harus benar-benar bersikap berdoa, kita datang sama Tuhan sehingga kita benar-benar bisa berkomunikasi ataupun bercakap-cakap dengan Tuhan. Kenapa kita harus bercakap-cakap sama Tuhan? Nah, kakak mau ceritakan dulu sama adik-adik sekalian. Banyak sekali di dalam Alkitab kita cerita tentang orang-orang yang hebat. Mereka berdoa sama Tuhan, baru mereka jadi orang yang kuat. Baru mereka menjadi orang-orang yang hebat. Jadi kan kalau anak-anak sekolah minggu, kalau nanti besarnya pasti kita bermimpi nanti kita akan menjadi orang yang kuat ketika sudah besar. Menjadi orang yang rajin bekerja, menjadi orang yang suka berdoa. Nah, di dalam Alkitab ada banyak loh orang-orang yang suka berdoa. Kakak kasih deh ceritanya beberapa. Yang pertama, ada satu tokoh Alkitab. Dia sakit, terus dia berdoa sama Tuhan supaya dia bisa sehat. Supaya dia bisa kembali seperti biasa. Keluarganya tidak ada, kawan-kawannya menjauhi dia. Kira-kira ada yang tahu enggak ya satu tokoh ini yang waktu dia sakit, dia kena sakit kusta, tapi dia berdoa selalu sama Tuhan. Dia bercakap-cakap sama Tuhan. Tuhan sembuhkanlah aku. Ada yang tahu enggak siapa? Itu adalah kisah Ayub. Jadi waktu dia sakit, dia berdoa sama Tuhan, jadi dia sehat. Nah, jadi hal yang pertama yang harus adik-adik sekolah minggu ingat, ketika badannya agak-agak lemas, kayak kurang sehat atau terbatuk, jangan lupa berdoa sama Tuhan. Pasti Tuhan dengarkan dan Tuhan akan memberikan kesehatan. Nah, ada lagi tokoh yang lain. Ada yang tahu enggak Daniel? Daniel itu dia selalu berdoa sama Tuhan. Kisah Daniel waktu dia berdoa ada di gua apa? Iya, kisah Daniel di gua singa. Wah, dia saat itu mau dihukum, dia mau dibunuh, dia mau dimatikan dengan cara dimasukkan ke lubang singa. Kalau sekarang ada singa datang ke depan kakak, kakak pasti lari. Karena singa itu ngeri. Takut digigit, takut diterkam, takut dimakan. Tapi karena Daniel berdoa sama Tuhan, Tuhan selamatkan aku. Maka Tuhan dengarkan Daniel dan kemudian dia selamat. Berarti Tuhan juga akan menjadi penjaga untuk semua orang. Daniel aja dijaga. Apalagi anak-anak sekolah minggu yang suka berdoa, pasti Tuhan akan menjaga kita. Nah, kemudian satu lagi deh kakak kasih ceritanya. Ada satu tokoh hebat yang dia mengajarkan sebuah doa untuk semua orang. Untuk anak-anak sekolah minggu, untuk anak-anak remaja, untuk orang-orang dewasa, untuk orang tua, untuk semua orang diajarkan satu doa. Siapakah itu? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi suatu ketika ada murid Tuhan Yesus yang bertanya, "Guru, ajarilah kami berdoa." Kayak mananya caranya berdoa? Nah, adik-adik di rumah juga bisa tanya orang tuanya ya. "Mak, Pak, ajarilah gimana caranya berdoa?" gitu. Nah, kemudian Tuhan Yesus menjawab seperti ini waktu muridnya bertanya kan. Doalah dan sampaikanlah sama Tuhan tentang apa isi hatimu. Dan kemudian katakanlah seperti yang sudah kita pelajari ya setiap hari Minggu, kita diajarkan untuk berdoa, doa Bapa kami yang di surga. Itu yang ngajari Tuhan Yesus loh. Wah, Tuhan kita yang ngajari supaya semua orang tahu berdoa, doa Bapa kami. Itu doa yang diajari sama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus juga ketika masa kehidupannya di dunia, dia itu rajin berdoa.
Ketika Tuhan Yesus akan disalibkan, dia berdoa. Ketika Tuhan Yesus melayani, dia berdoa. Kenapa berdoa? Karena dengan berdoa maka bertambahlah kekuatan untuk melakukan yang baik. Nah, jadi kan anak-anak sekolah minggu juga harus menjadi anak-anak yang baik. Sama kayak yang difirmankan sama kita hari ini. Kan di dalam firman Tuhan diingatkan supaya kita semua seia sekata. Kemudian kita semua seperasaan. Nah, pernah enggak adik-adik? Jadi ada misalnya kawannya jatuh, terus kakinya berdarah. Kawannya yang berdarah, kita merasa aduh kok kakiku ikut sakit ya. Kakak pernah merasakan itu loh. Adik-adik gimana? Jadi kawannya jatuh, kakinya berdarah, aduh sakit. Melihat darahnya aja udah kesakitan. Gimana lagi kalau jatuhnya gitu kan. Itu berarti kita punya seperasaan sama kawan kita. Sama-sama merasakannya. Nah kemudian dibilang juga mengasihi, menyayangi, dan rendah hati. Siapa di sini suka disayangi? Kakak suka loh disayangi. Nah jadi tugas anak-anak sekolah minggu harus menjadi penyayang, harus bisa mengasihi. Nah jadi kalau di dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu setiap hari, apa yang sudah dilakukan bersama orang tua, bersama kakak atau abangnya, atau adik-adiknya, apa yang sudah dilakukan untuk memperlihatkan bahwa kita sayang sama keluarga kita. Biasanya kalau anak-anak sekolah minggu ingin memperlihatkan rasa sayangnya, kalau dia punya makanan, dia bagi ke abang atau kakaknya atau ke adiknya. Dia bagi ke kawan-kawannya. Itu karena dia sayang. Nah kemudian selain itu dia nggak melawan orang tua. Kan ada di sini dibilang supaya dijagalah lidahnya terhadap yang jahat. Berarti nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh ngomong kasar. Kalau anak sekolah minggu nggak ngomong kasar, nggak melawan orang tua, harus tepuk tangan dong untuk orang-orang yang memang mau menjadi anak-anak baik. Nah, jadi dibilang di sini juga, dan bibirnya harus dijaga dari ucapan yang menipu, nggak boleh bohong. Nah, jadi kalau kita mengerjakan semuanya ini, kita mau menjalankan firman Tuhan, harus berdoa. Tuhan, ajari kami, sehingga Tuhan akan mengajari kita. Nah jadi untuk itu adik-adik sekalian, anak-anak sekolah minggu, mulai hari ini rajin berdoa ya. Jangan lupa untuk rajin berdoa. Jadi kalau ada yang masih takut-takut untuk membawa doa, gak apa-apa belajar ya. Belajar, ditanya sama orang tua, kayak mana caranya berdoa kalau sebelum makan. Gimana caranya berdoa sebelum tidur? Gak apa-apa. Jadi kalau kita sudah berdoa, kita akan merasakan kekuatan dari Tuhan yang akan memberikan semangat kepada kita. Nah jadi siapa aja yang harus kita doakan? Jangan lupa mendoakan diri sendiri supaya jadi anak baik. Jangan lupa mendoakan orang tua supaya sehat selalu. Jangan lupa mendoakan keluarganya, opungnya kak itu, om tantenya kak itu, nan tulangnya atau tulangnya kak itu, semuanya didoakan. Wah panjang kali lah kak doanya. Gak apa-apa, karena Tuhan mau mendengarkan anak-anak sekolah minggu bercakap-cakap sama Tuhan. Jadi jangan lupa ya untuk mendoakan diri sendiri, mendoakan orang tua dan mendoakan semua orang. Kapan kita berdoa kak? Setiap hari. Jangan sampai tidak berdoa. Jadi untuk anak-anak kecil yang masih belajar berdoa, jangan malu ya untuk bertanya sama orang tuanya supaya diajari cara berdoa sehingga kita jadi anak-anak sekolah minggu yang suka bercakap-cakap sama Tuhan, yang suka berdoa kepada Tuhan. Nah, yang terakhir sekali, kakak-kakak sekolah minggu udah bernyanyi-nyanyi bersama dan juga sudah memberikan pujian bersama supaya bisa bernyanyi dengan anak-anak sekolah minggu. Berarti
Satu lagi tugas anak sekolah minggu, mendoakan guru-guru sekolah minggunya. Jadi supaya kalau kita beribadah ada yang terbaik. Jadi kita bisa bersama-sama untuk berdoa dan juga bernyanyi dan juga mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama berkomitmen ataupun berjanji untuk rajin berdoa. Tidak hanya hari ini, tidak hanya besok, tapi untuk seterusnya kita harus menjadi anak-anak sekolah minggu yang rajin dan suka berdoa. Karena itu adalah waktu kita untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Amin. Semuanya tunjukkan posisi berdoanya, lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengingatkan kami untuk rajin berdoa, untuk rajin bercakap-cakap dengan Tuhan. Untuk itu, ajari kami Tuhan, supaya kami ingat dan supaya kami rajin untuk berdoa. Karena dengan berdoa, kami akan menjadi anak-anak yang kuat, menjadi anak-anak yang hebat, dan menjadi anak-anak yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang mengajari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita mainkan firman Tuhan, kita kembali bernyanyi doa untuk keluarga.
Oke adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Kasih Yesus Indah Oh Indah. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita saksikan dulu video berikut ini ya. Kita bernyanyi Kasih Yesus Indah Oh Indah. Semua nyanyi ya. Baiklah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan terima kasih karena kami sudah boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk menikmati firman Tuhan. Biarlah kiranya kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang rajin berdoa. Dan pada saat ini Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati sehingga bisa membawa kebaikan untuk peribadahan dan gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu semuanya.